Hmm, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naima Zulfa dengan NIM 19112735. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kita kerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Pak Irfan Oyong. Di sini, dalam pengerjaan proyek, uh, kami melanjutkan tugas sebelumnya, yaitu tugas di OTS, dengan tema sistem pemberi solusi penanganan gejala COVID-19 menggunakan algoritma forward chaining. Untuk penyusunan laporan serta proyek sendiri dilakukan oleh saya dan teman saya, Tria Sandayani, dengan NIM 19112733. Baik, langsung saja. Untuk latar belakang pemilihan topik, uh, dikarenakan COVID-19 sekarang sangat marak terjadi. Banyak orang yang terkena wabah COVID dan ini bukan hanya menyebar di Indonesia tapi juga di dunia bahkan. Nah, namun ternyata semakin meningkat gejala COVID dan penyebaran COVID ini tidak dibarengi dengan tahunya orang-orang tentang seperti apa sih gejala COVID itu atau bagaimana cara atau solusi yang tepat untuk penanganan COVID. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di daerah, masih banyak orang yang percaya bahwa mereka lebih percaya dengan orang sekitar mereka ketimbang pada dokter atau pada suster yang ada di rumah sakit, karena mereka merasa itu akan sangat rawan untuk terjangkit COVID-19. Nah, karena alasan itulah kami membuat suatu sistem untuk mencari tahu penyebaran cara atau solusi penanganan gejala COVID-19 berbasis web dengan algoritma forward chaining. Untuk teori algoritma forward chaining sendiri, forward chaining merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan yang dimulai dari premis atau fakta menuju konklusi, kesimpulan akhir. Nah, untuk forward chaining sendiri, dia akan mencari aturan-aturan atau inferensi sampai menemukan suatu hipotesa atau klausa if dan yang benar. Jadi, ketika aturan tersebut ditemukan, maka mesin akan mengambil keputusan dalam membuat kesimpulan atau klausa dan tersebut. Nah, hasil atau informasi yang didapat itu ada informasi yang baru dari data yang sudah tersedia, dan proses akan terus berlanjut sampai dengan semua sasaran ditemukan dan sudah selesai disimpulkan seperti itu. Untuk cara kerja algoritma sendiri, di sini ada flowchart. Nah, karena kita berbasis web, jadi nanti akan ada form untuk penceklesan gejala yang dialami oleh si user. Saat gejala-gejala ini kita checklist sesuai gejala yang kita punya, gejala atau akan dimasukkan ke dalam tabel gejala terpilih, kemudian akan disesuaikan dengan rule yang ada. Jadi rule akan disimpan, gejala juga akan disimpan, kemudian akan dilakukan pengecekan gitu. Nah, di bagian sini itu seperti looping. Jadi gejala satu akan disimpan rule-nya jika ada dan akan terus sampai selesai. Kemudian akan dilakukan check rule yang disimpan. Setelahnya akan dilakukan pengecekan lagi apakah semua rule sudah lengkap. Nah, jika iya, maka solusi akan ditampilkan, dan setelahnya
proses selesai. Untuk tahapan pembuatan aplikasi ini ada 5 tahapan karena kami menggunakan metode waterfall. Yang pertama ada analisis, kedua desain, kemudian development, testing, dan maintenance. Untuk analisis sendiri, kita banyak melakukan research, mulai dari survei, kemudian studi literatur tentunya, terus observasi juga, diskusi juga, dan tentu saja browsing. Itu kami lakukan. Kemudian untuk desain, ini ada tahap perencanaan, mulai dari desain interface, kemudian sampai dengan rancangan dari sistem yang akan diimplementasikan nantinya. Kemudian proses development. Proses ini merupakan tahap pembuatan atau penulisan kode. Pada tahap ini kita akan membagi tugas gitu untuk mempermudah pengerjaan dan mempercepat pengerjaan selesai. Jadi ada yang mengerjakan desain, ada yang bagian coding untuk hasil, ada yang bagian coding untuk detail gejala list, kemudian ada untuk pengerjaan database. Jadi kita membagi itu semua di bagian development sambil melakukan tahap pembuatan untuk penulisan kode. Kemudian tahap testing. Nah, tahap ini merupakan tahap penyempurnaan atau tahap penyatuan dari tugas-tugas yang telah dikerjakan secara terpisah, kemudian digabungkan di bagian testing ini, yang mana setelahnya akan dilakukan pengetesan atau evaluasi apakah coding ini sudah berjalan dengan baik atau masih ada bug atau error di dalam aplikasi atau sistem yang ada. Nah, setelahnya akan dilakukan maintenance secara berkala. Ini merupakan tahap pemeliharaan dari sistem atau aplikasi yang telah dibuat. Baik, untuk langsung saja untuk kita langsung ke bagian database. Di sini ada 4 database. Ada database gejala, ada database gejala, database gejala terpilih, kemudian ada database full, dan yang terakhir ada solusi. Untuk database gejala sendiri, ini dia berisikan gejala-gejala yang akan dipilih oleh user nantinya. Kemudian untuk gejala terpilih, ini berisikan gejala-gejala yang sudah user pilih, dan kemudian akan dilakukan proses dari Q untuk mencari hasilnya. Nah, ini merupakan rule, ada 6 di sini, dan untuk G ini adalah gejala-gejalanya. Jadi akan dipilih sesuai rule. 1 bernilai benar dan 0 bernilai salah atau tidak ada. Kemudian solusi ini berisikan nama solusi, kode, ID, dan solusi atau keterangan yang harus dilakukan oleh user saat melihat hasilnya nanti. Kemudian langsung ke bagian coding. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan koneksi pada database. Nah, di sini database kita tadi bernama AI.db. Kemudian di bagian index kita melakukan include koneksi. Kemudian di sini ada halaman awal atau landing page untuk pemilihan gejala. Ada 3 bagian, ada header yang berisi navbar, baik dari logo atau titelnya. Kemudian ada container, dan yang terakhir ada footer. Footer ini berisikan informasi
si pembuat aplikasi atau sistem, yaitu Rias Sandayani dan saya Naima Zulfa. Kemudian langsung ke bagian kontainer. Di sini ada welcome text untuk menyambut para user. Kemudian kita membuat form yang mana actionnya nanti akan ada di proses PHP algoritmanya. Kemudian untuk metodenya sendiri itu adalah post. Langsung saja. Nah, di sini kita membuat list dengan tipenya checkbox, value-nya kode gejala, dan name-nya ID. Untuk gejala ini diambil dari database. Nama-nama gejalanya diambil dari database, kemudian akan ditampilkan di sini. Nah, total nanti ada 18 gejala yang akan dapat user pilih, dan setelahnya ini query untuk menampilkan data. Jadi select from gejala. Gejala di sini diambil dari tabel gejala di database. Nah, setelah list checkbox-nya ini selesai dibuat atau dipilih nantinya, kemudian akan ada button submit dengan value-nya bernama diagnosis. Jadi saat button ini diklik, maka akan lanjut ke halaman pemrosesan dan menampilkan hasil tes. Kemudian untuk hasil tes, tentu include koneksi juga dilakukan, dan di sini ada 3 bagian juga, header dan container serta footer. Untuk header dan footer punya fungsi yang sama untuk navbar dan pemberitahuan pembuat aplikasi atau sistem. Untuk kontainer di sini berisikan hasil diagnosis dan gejala terpilih. Jadi untuk solusi untuk hasil diagnosis ini berisi solusi yang didapat dari nama solusi sesuai dengan proses yang ada. Kemudian untuk keterangan berisikan solusi yang ada yang dapat diikuti oleh si user nantinya saat hasil ditentukan. Kemudian untuk gejala terpilih berisikan list-list gejala yang user pilih, kemudian akan ditampilkan di sini, yang mana fungsinya untuk memberitahukan bahwa inilah gejala-gejala yang tadi si user pilih untuk dapat mengingatnya, karena bisa saja datanya itu atau gejala itu punya banyak data, 5 atau 6, mungkin user akan lupa gitu. Jadi fungsi gejala terpilih ini untuk memberitahukan atau menginformasikan gejala apa yang telah dipilih si user. Dan tentu untuk terakhir ada button. Di sini ada button dengan nama diagnosis ulang. Nah, fungsi ini dilakukan untuk jika user ingin melakukan diagnosis ulang dan nanti berpindah ke halaman indeks PHP untuk melakukan ulang diagnosis. Nah, kemudian untuk proses algoritma proses di PHP include, jangan lupa. Nah, tadi kan di bagian PHP index kita setelah melakukan penceklasan gejala, kita melakukan submit. Nah, di bagian submit ini akan berjalan algoritma dari forward chaining. Di sini kita akan melakukan mencari ID penyakit berdasarkan gejala yang ada yang diinputkan oleh user tadi. Di sini select ID-nya dari role di database di mana yang bernilai 1 ini, di mana yang bernilai 1 atau gejala yang ada dan benar itu akan disimpan atau nantinya akan dilakukan proses dan segala macamnya. Nah, setelah itu data role tadi di sini dilakukan pemindahan role dari database ke array.
dengan codingan select from a role. Kemudian di sini role yang ditampung itu bernama array role. Terus untuk selanjutnya kita akan mencari value dari yang memiliki nilai 1 dan akan disimpan ke dalam array role yang tadi kita deklarasikan atau kita buat. Role, kita membuat variabel role yang akan menampung array dan kemudian dan array ini berisikan kalau tidak mana tadi? Array ini berisikan gejala yang diinputkan user. Nah, kita lakukan looping di sini yang mana batasan role itu yang ada di database. Kemudian dan statusnya false ya, secara default. Kemudian akan dilakukan pencocokan. Melakukan pencocokan gejala yang diinputkan user dengan role yang ada. Di mana di sini akan dilakukan pengulangan yang mana jika status true maka akan menghasilkan result. Dan setelahnya jika ditemukan akan menampilkan data dari penyakit atau solusinya. Nah, jika status true, resultnya adalah di bawah ini. Solusi yang didapat akan diambil dari database, kemudian solusinya untuk keterangan juga akan diambil dari database dan akan ditampilkan di bagian hasil tes PHP. Kemudian untuk gejala terpilih pun juga akan di-select from gejala terpilih di PHP di mana ID-nya itu sama dengan ID. Seperti itu. Nah, jika statusnya malah false, maksudnya mohon maaf, maka akan dikasih alert yang mana di sini maaf solusi untuk gejala yang Anda inputkan tidak ditemukan. Jadi data tidak berhasil ditemukan atau tidak ada. Untuk mencoba kita bisa localhost langsung. Mohon maaf untuk AI. Oke. Dia akan langsung ke bagian landing page di index PHP tadi untuk list gejalanya. Nah, kemudian kita bisa langsung memilih gejala. Misalkan kita ngambil 2 gejala, awal dan yang akhir. Demam dan badan terasa panas, terasa dingin pada malam hari. Nah, jika kita lakukan diagnosis dan akan dilakukan proses nih kan, dan ternyata goals-nya itu sesuai dan benar, maka akan dihasilkan diagnosis untuk solusi. Kita disuruh untuk menghubungi dokter untuk keterangannya seperti ini. Kemudian gejala terpilih tadi, kita kan tadi memilih 2 gejala dan di sini ini adalah gejala-gejala yang kita pilih tadi. Seperti itu. Jika kita melakukan diagnosis ulang, maka akan kembali ke halaman indeks. Jika kita langsung melakukan diagnosis tanpa mengcek salah satu, maka akan ada alert. Jadi data tidak sesuai atau tidak ditemukan. Saya kira sampai di sini saja presentasi dari saya. Untuk kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.